Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat datang ke tempat ini dengan kesehatan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan sertai, Tuhan pimpin dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh pulang bawa berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, dan terlebih kami akan menerima berkat Tuhan untuk perjamuan kudus dan juga firman-Mu Bapa, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh selalu berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pimpin dan sertai untuk ibadah kami Tuhan, untuk jemaat-Mu juga yang hadir di tempat ini, ataupun juga yang berada ibadah online di rumah Bapa. Tuhan sertai mereka sama seperti Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersukacita, kita akan naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya
nama Tuhan ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita masih tetap memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan agar segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang selalu mencukupkan dan menyediakan apapun yang kita perlukan. Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian seperti rusa yang haus.
lagi seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. seperti rusa yang haus Tuhan. Seperti rusa yang haus, Haleluya. rindu aliran sungai. Kami haus akan aliran-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu, Bagai tanah gersang Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Betul Tuhan, kami sangat haus dan rindu akan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Berita kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga setiap dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh semakin kuat Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi kami punya Tuhan yang selalu memberikan kepada kami pengharapan. Bapa, berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu berlimpah dalam setiap kehidupannya, semakin hari semakin banyak Tuhan Yesus jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, siapkan jiwa kami juga Tuhan, sehingga kami boleh pulang membawa berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema iman dan pengharapan. Saudara, kalau kita berbicara iman, maka kita akan ingat bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan, ya, segala sesuatu yang kita inginkan belum kita lihat, tetapi kita mengharapkan. Pengharapan itu bukan sekedar sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita menantikan pertolongan. Tentu buat kita orang percaya, pertolongan kita itu datang daripada Tuhan. Ketika kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan dan sungguh percaya segala sesuatu yang kita doakan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang terbaik. Mari kita akan belajar dari Nabi Mika tentang imannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang nanti kita akan melihat pada zaman Nabi Mika. Kita akan membaca Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-13. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita. Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat tentang Nabi Mika. Ya, kalau saudara membaca dari pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa Nabi Mika ini berasal dari Moreshet Gad. Ya, saudara, itu kira-kira sekitar 4 km barat daya dari Yerusalem. Berasal dari satu pedesaan yang subur, dan sungguh daerah tempat tinggal Nabi Mika itu adalah daerah pertanian yang subur. Dan Nabi Mika ini pada waktu itu ada pada pemerintahan zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Sama-sama ya dengan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, kalau saudara kita membaca dari awal-awal,
isi kitab ini berisi nubuatan tentang Israel dengan ibu kotanya Samaria, Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, dan hukuman Allah terhadap kejahatan, baik para pemimpin dan umat. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai 3, saudara-saudara di situ terlihat bagaimana dikatakan bahwa Allah itu akan mendatangi umat yang penuh dengan kejahatan, dan sampai Nabi Mika mengatakan, aku akan berjalan katanya dengan telanjang kaki, melolong seperti serigala, katanya ya saudara-saudara, dikatakan begitu. Berteriak gitu ya, mengaum. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Mika, dan dia menubuatkan, melihat bagaimana Allah melihat kejahatan di Israel dan sampai kepada Yehuda, dan sampai nanti dikatakan bahwa Allah akan menghukum mereka. Pasal 4 sampai 5 itu beralih tentang satu keadaan damai sejahtera, di mana dikatakan bahwa pada waktu itu nanti akan datang Mesias. Kita ingat ya bagaimana di dalam pasal 5 itu katanya dari Bethlehem itu akan datang Mesias ya. Engkau Bethlehem Efrata yang terkecil katanya dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Ini berbicara tentang kedatangan Yesus. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, pasal 6-7 maksud saya, maka di situ diceritakan seperti ada satu sidang pengadilan gitu, karena kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-6 itu nanti ada pengaduan, ada tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Nah, kita membaca saat ini di dalam pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi kita baca. Sebelum ayat yang ke-7 itu, Bapak Ibu Saudara, maka di dalam pasal-pasal pasal 7 ayat yang ke-1 itu kita melihat ya bagaimana keadaan pada waktu itu. Inilah keadaan pada zaman Nabi Mika pada waktu itu. Di mana kejahatan umat itu, mereka menyembah kepada berhala, ada banyak nabi-nabi palsu, juga imam-imam yang fasik, yang penuh dengan kejahatan, dan pemimpin-pemimpin yang korupsi, ya, keserakahan, keangkuhan terjadi, penindasan pada orang kaya terhadap yang orang miskin, dan tidak adanya keadilan pada waktu itu. Dan karena Nabi Mika ini berasal dari satu daerah pedesaan, dia melihat bagaimana orang-orang yang punya uang, yang kaya itu menindas para petani pada waktu itu. Banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur. Kalau saudara membaca keseluruhan dari kitab Nabi Mika ini, maka akan terlihat di situ bagaimana kejahatan, keserakahan, dikatakan keangkuhan terjadi pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, inilah keadaan yang terjadi pada waktu itu. Kalau tadi saya katakan kita melihat di dalam pasal 1, biasanya orang-orang Israel ini kalau punya kebun begitu, maka tidak boleh semuanya diambil buahnya. Ya. Jadi mereka panen, tetapi buah yang masih kecil-kecil itu dibiarkan. Karena untuk orang-orang yang nanti tidak punya untuk mengambil. Sehingga pada musim kemarau, kemudian berkembang buah itu bisa diambil oleh orang yang lain. Tetapi di sini dikatakan katanya, celaka aku, ayat yang ke-1, keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Enggak ada lagi buah, sampai seperti begitunya keserakahan mereka itu. Ya, dikatakan orang saleh itu sudah tidak ada. Bahkan di dalam keluarga juga, satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada hal-hal yang baik yang terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kembali kepada pembacaan kita di dalam ayat yang ke-7, yang luar biasa adalah dalam keadaan seperti ini, Nabi Mika ini mempunyai iman kepada Tuhan. Ya, kita baca di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat ke-7 itu dikatakan seperti itu. Tapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ini adalah satu seruan iman ya dari Nabi Mika kepada Tuhan, bahwa dia ingin menunggu Tuhan. Saudara, ada iman, ada kepercayaan, ya, dia sabar menunggu waktunya Tuhan.
Artinya apa? Artinya dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dia tahu Allah adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang mendengarkan setiap seruan daripada doa-doa daripada Nabi Mika, bahkan umat aku yang di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini berbicara tentang Nabi Mika. Nabi Mika mengatakan dia akan menunggu Tuhan. Saudara, saya ketika membaca ini mengingatkan bagaimana Nabi Mika itu begitu beriman kepada Tuhan. Kita akan melihat iman dan pengharapan Nabi Mika seperti apa. Saudara, imannya adalah dia mengatakan musuh mereka itu ya, jangan sampai bersukacita, jangan katanya. Karena apa? Kalaupun dia jatuh, dia akan bangun ya. Kalaupun dia duduk ada di dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan akan menyinari. Itulah imannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membangunkan dia, mengangkat dia ketika dia terjatuh. Ya. Dan dia mengatakan di dalam kegelapan sekalipun Allah itu tidak akan pernah meninggalkan. Nanti kita akan melihat kenapa Nabi Mika bisa berkata seperti ini. Ya, dia memang menubuatkan tentang Yerusalem, tentang Samaria atau Israel yang akan masuk di dalam penghukuman Tuhan. Tetapi dia melihat nanti bagaimana kasih Allah itu kepada umat. Ya, sehingga dia mengatakan musuh jangan bersukacita. Karena dia percaya dengan imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Dan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ya ayat yang 9, bahwa dia akan mendapat keadilan yang daripada Tuhan. Kalau pada waktu itu, umat pada waktu itu, orang-orang di tengah-tengah mereka itu, ya mengadakan suap menyuap gitu saudara, tidak ada keadilan, tetapi dia tahu akan ada keadilan daripada Tuhan. Yang memberikan keadilan kepada umatnya, yang berseru kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat 10 menyatakan bahwa musuh akan dikalahkan. Inilah iman dan pengharapan Nabi Mika pada waktu itu. Akan ada suatu kemenangan bagi umat Tuhan. Dan juga di dalam ayat yang ke-11, 12, dia menyatakan akan ada pemulihan. Ada suatu hari katanya pagar tembokmu dibangun kembali. Perbatasanmu diperluas. Berbicara mengenai pemulihan bagi bangsa, yaitu umat Allah yang berseru kepada Tuhan. Yang seperti Nabi Mika menanti-nantikan Tuhan. Yang percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat 13 dikatakan, bagi kejahatan tetap akan ada hukuman daripada Tuhan. Tetapi bagi orang yang kembali kepada Tuhan, Tuhan itu akan mendengarkan seruan. Saudara, kalau saya merenungkan tentang keadaan Nabi Mika, bukankah pada saat-saat ini juga zaman sekarang ini, saudara-saudara, di mana-mana terjadi, ya bukan saja di negara kita, bahkan di seluruh dunia ini. Ya. Kalau pada awal-awal pemerintahan Bapak Presiden ya mencanangkan untuk pejabat-pejabat yang korup hati-hati katanya ya, saudara-saudara. Nah inilah saudara-saudara ya, Nabi Mika ini hidup kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau sampai sekarang itu berapa lama waktunya saudara hitung. Tetapi saudara, ternyata zaman dulu juga banyaknya yang seperti itu. Pejabat yang korup sama seperti saat-saat ini. Suap menyuap katanya ya. Hakim itu bisa disuap, tidak ada keadilan, ada keserakahan. Orang menindas seperti itu. Ya, pada saat-saat ini juga kita mengalami hal-hal seperti itu yang kita lihat. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita akan melihat kenapa tadi saya katakan Nabi Mika bisa beriman. Ya, dia bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa itu yang akan menolong. Kita akan melihat di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Mika pasal 7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya,
melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya ayat ini. Nabi Mika sungguh percaya kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan, siapa Allah seperti engkau? Ini arti nama Nabi Mika, siapa Allah seperti engkau? Dan dia mengakhiri kitabnya ini dengan mengatakan siapa Allah yang seperti engkau itu. Ya, yang mau mengampuni, yang kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah membuat Nabi Mika itu beriman, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang mengampuni dosa. Bahkan ayat 19 itu luar biasa. Ia menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Artinya Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Ketika umat datang kepada Tuhan, ketika orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan dan Tuhan akan dinyatakan kesalahan-kesalahan kita itu dilemparkannya. Artinya Dia tidak akan pernah mengingat lagi. Saudara ingat firman Tuhan katakan sejauh timur dari barat ya. Tuhan tidak pernah mengingat akan salah dan dosa kita. Inilah keadaan yang membuat Nabi Mika begitu percaya karena ada kasih setia Tuhan kepada umat ya. Saudara di dalam ayat 14 dan selanjutnya sebelum ayat 18 itu Nabi Mika sungguh mengharapkan kepada Tuhan, menggembalakan mereka kembali seperti gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Inilah pengharapan Nabi Mika kepada Tuhan. Dan saudara, kira-kira 100 tahun sebelum Babel, ya kerajaan Babel datang menghancurkan bait Allah dan menawan orang-orang Yehuda, Nabi Mika sudah mendebuatkan akan hal ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan iman dan pengharapan Nabi Mika ini mari kita akan merenungkan ya buat kehidupan kita secara pribadi pada hari ini di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bagaimana keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Nabi Mika pada waktu itu mungkin saat ini juga ada di tengah-tengah kita. Keadaan-keadaan yang jahat, keadaan-keadaan yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat tentang kasih Tuhan yang luar biasa yang pada waktu sekarang ini bagi kita semuanya umat perjanjian baru ini kasih Allah itu dicurahkan di dalam kehidupan kita melalui Kristus Yesus yang mengampuni kehidupan kita umat yang berdosa. Kita akan membaca Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 dan kemudian Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 sebagai ayat-ayat terakhir. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita mengingat ya tentang kasih Allah kepada kita semuanya. Kita juga adalah umat-umat yang memberontak kepada Tuhan. Karena kita semua manusia adalah manusia yang berdosa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tetap Tuhan yang penuh kasih setia. Pada zaman perjanjian lama sampai pada masa perjanjian baru Tuhan datang, Kristus datang ke dalam dunia ini. Ya, Dia merelakan hidupnya mati di kayu salib. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti ambil bagian di dalam perjamuan kudus, mari kita merenungkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Tadi dikatakan Dia
mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Merelakan Kristus datang menjadi manusia, tetapi dia tidak berdosa untuk menghapus dosa kita semua manusia. Saudara, bukan sebagai kebiasaan kita makan dan minum perjamuan kudus, tetapi kita sungguh-sungguh mengingat akan kebesaran kasih Allah yang luar biasa, yang memanggil dan memilih saudara dan saya. Dan ketika kita percaya kepada Dia, firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Ayat 17 katakan, Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi justru untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Tuhan, kasih setianya semenjak dari zaman perjanjian lama, bahkan semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Dia sudah berjanji memberikan Kristus, memberikan juru selamat itu, sehingga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi umat Tuhan itu menanti-nantikan Mesias. Tetapi memang mereka tidak mengerti sampai Mesias itu disalibkan. Tetapi melalui itulah ketika kita percaya, dosa kita dihapuskan. Dan saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal yang kita hadapi. Ya, sekali lagi seperti zaman pada Nabi Mika pada waktu itu. Bahkan mungkin zaman semakin canggih, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi di dalam Ibrani tadi dikatakan kita punya pengharapan. Sama seperti Nabi Mika yang bukan saja beriman, dia percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, tetapi juga dia beriman kepada Tuhan. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Saya mengharapkan kita semua juga memiliki pengharapan. Karena sungguh-sungguh pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, tadi dikatakan ya, pengharapan itu seperti apa katanya saudara-saudara, sauh yang dilabuhkan. Ya, kalau kapal itu saudara-saudara akan berhenti, maka dia melabuhkan, menurunkan jangkarnya sauh itu ya saudara-saudara. Dan itu sebagai satu pengharapan bahwa di dalam Dia, meskipun dunia ini bergoncang, tetapi kita akan kuat di dalam kekuatannya Tuhan. Bukan kekuatan diri kita secara pribadi. Ya, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena kita mempunyai imam besar yaitu Tuhan Yesus. Setelah Dia mati, Dia naik ke surga. Dan Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia menjadi imam besar. Yaitu Dia selalu mendoakan saudara dan saya. Sampai hari ini Dia mendoakan saudara dan saya. Dan Dia selalu mendengar setiap keluhan kita. Setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Saudara, hari-hari ini sungguh bukan hari-hari yang baik mungkin di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang sakit karena pandemi ini. Banyak orang juga yang sakit karena keadaan-keadaan pada waktu ini. Mungkin bertambahnya usia. Ada banyak hal yang dirasakan dengan sakit penyakit. Ada masalah-masalah di dalam keluarga. Hubungan mungkin orang tua dengan anak. Anak dan orang tua. Hubungan antara suami dan istri, istri dan suami. Untuk dengan hubungan antara kakak adik. Ataupun di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Ya, anak-anak yang masih bersekolah. Di dalam pendidikan. Ada banyak hal yang harus dihadapi tantangan-tantangan hidup ini. Belum saudara pandemi ini berakhir. Tiba-tiba berita perang. Dan kita semua juga sudah mendengarkan. Kadang Bapak Ibu Saudara mulai awal-awal itu saya membaca gitu di medsos. Tapi besoknya mungkin hari ini saya baca tentang berita A. Besok saya baca lagi beritanya sudah B dan lain sebagainya. Ya tidak mengertilah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Tetap beriman, percaya, pengharapan kita kepada Tuhan. Harga-harga yang mulai naik pada waktu ini. Dan orang-orang mencari bahan-bahan mungkin pokok yang sulit sekali dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti Nabi Mika, mari kita belajar. Kita mempunyai iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita sekali lagi tidak akan pernah sia-sia. Karena Kristus sebagai imam besar kita yang memikul dosa kita dan mendoakan saudara dan saya.
Dan Dia ada di sana melihat. Dia melihat sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Apa yang menjadi keluhan kita. Apa yang menjadi derita kita. Apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin hal yang tidak baik. Tetapi janjinya itu bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia, yang mengasihi saudara dan saya, yang percaya kepada Dia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita di tengah-tengah hal-hal yang kita hadapi dan hal-hal yang serba menakutkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan kita, yang pertama, Allah yang penuh kasih karunia itu memberikan juru selamat, yaitu Kristus, untuk menebus dosa umat manusia, yaitu dosa saudara dan saya. Kita bersyukur hari ini kita bisa menjadi anak-anaknya, dosa kita dihapuskan. Dan seperti tadi Yohanes 3 ayat 16 katakan, kita yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, tadi yang saya katakan, di tengah situasi yang menakutkan, di masa yang sulit ini, ya, pada masa pandemi, pada masa perang dan dampaknya yang terjadi di seluruh dunia ini, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, iman dan pengharapan jangan pernah pudar, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia selalu menyertai dan setia menggenapi janji-janjinya. Dunia boleh berubah, tetapi Tuhan kita itu kasih-Nya tetap abadi. Yang terakhir, mari kita melakukan firman Tuhan. Ya, kalau saudara membaca dalam Mika pasal yang ke-6, di situ dikatakan bagaimana Tuhan ingin bahwa umat itu punya keadilan, punya kesetiaan, punya kerendahan hati. Itulah juga yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita hidup adil, kita hidup setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai Maranatha dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Iman dan pengharapan kita kepada Tuhan jangan sampai goyah, jangan sampai hilang. Kita tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya Yesus. Saya akan membacakan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Kita nyanyikan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Saya mengundang para penetua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Dosaku dengan nyawamu, Kau tukar hidupku. kini aku sepenuhnya Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Musik tetap berjalan dengan lembut, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk di bulan yang baru, bulan Maret, minggu yang pertama, kami boleh ada di rumah Tuhan dan menikmati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih
Sehingga kami semua sidang-Mu ya Tuhan boleh mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tibalah saatnya sebentar kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Dan kami diingatkan kembali akan korban Kristus yang begitu mahal dan berharga buat kami semua, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal lewat korban Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengimani, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan, bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bagikan tubuh dan darah Yesus, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Mari Bapak Ibu sekalian, Engkaulah Bapa. kita akan bangkit berdiri. Siapkan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku Roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sambil kita mengangkat darah Yesus, cawan anggur ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukurnya atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita masuk di dalam doa untuk menutup ibadah ini dan doa berkat. Kami terpuji, bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau sudah menyertai ibadah kami di bulan yang baru, bulan Maret. Memasuki minggu yang pertama ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam ibadah persekutuan pada pagi hari ini. Dan juga kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya ini semua boleh meneguhkan dan menguatkan iman pengiringan kami kepada Tuhan. Meskipun situasi keadaan dunia yang semakin mencemaskan, kami percaya bila mana kami ada bersama dengan Kristus Yesus, maka kami akan aman dan kami diberkati. Segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan ibadah on-site pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Tambah-tambahkan karunia ilahi ya Tuhan. Melimpah bagi mereka semua. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan, saudara seiman kami yang tidak bisa hadir atau mengikuti ibadah on-site tempat ini. Tapi kami percaya Engkau juga memberkati mereka semua lewat ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Memberikan semangat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah memberikan kesembuhan. Yang lemah imannya dikuatkan kembali. Bahkan sekalipun kami memiliki kekurangan secara finansial ya Tuhan. Kami boleh beriman dan percaya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan situasi baik di negara kami ya Tuhan yang masih belum berhenti masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat mengatasi segala keadaan situasi saat ini ya Tuhan. Dan juga peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong supaya ada perdamaian sehingga tidak menyulitkan perekonomian secara global dunia saat ini. Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, umat-Mu ya Tuhan, untuk kami selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu, baik yang jauh maupun yang dekat, pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, akan menyertai kita semua oleh saat
hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan I'm here because of your grace. I am here